Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, segenap hadirin dan hadirat, wabil khusus yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Fauzen, Bapak Haji Gunardi, dan juga Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Fauzen, Ibu Hajah Sri Untari, dan juga tidak lupa pengarah acara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Anton Cahyo Raharjo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta, alhamdulillah, summa alhamdulillah, di malam hari yang penuh nikmat ini, bersama-sama kita berkumpul dalam rangka memperingati seorang manusia besar, nabi terbesar, karena beliau ini dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat serta mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Nah, pada malam hari ini bersama-sama kita memperingati sejarah beliau, Isra Mi'raj beliau, yang mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal peristiwa Isra Mi'raj ini sudah berlalu sejak 14 abad yang lalu. Namun kita sampai saat ini, walaupun masih belum atau tidak memperhatikan, tidak bersama beliau pada saat itu, Isra Mi'raj hanya mendapat kabar dari Al-Quran, mendapat berita dari hadis-hadis Nabi, namun kok kita sangat mempercayainya. Itu bukti bahwa kita adalah orang yang cinta beliau. Kita tidak tahu ketika 14 abad yang lalu, pada saat itu kita berada di saat itu. Apakah kita juga termasuk orang yang mempercayai peristiwa tersebut? Saya yakin. Karena pada saat itu yang percaya dengan Isra dan Mi'raj itu hanya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Karena beliaulah yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu, di mana banyak orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mempercayainya. Nah, kita 14 abad yang lalu, kita benar-benar bukti bahwa kita adalah cinta beliau. Orang yang cinta beliau, memperingati beliau, mengikuti sejarah-sejarah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, maka beliau bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai seseorang, cinta karena Allah, mencintai para ulama, mencintai para sahabat-sahabat yang kita tidak pernah ketemu, tapi kita mendengar kabar beliau-beliau ini. Nah, itu isyarat bahwa kita akan bersama beliau. Dan insya Allah kita semua yang hadir di sini akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak yang berbahagia, tadi surat Al-Isra telah dibacakan ayat pertama.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Peristiwa yang terjadi sejak 14 abad yang lalu menal. Boleh kita katakan adalah perjalanan seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Atau katakanlah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi dan sejati. Saya katakan langit yang tinggi dan sejati karena memang Allah berfirman. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 47? Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sungguh kami meluaskannya. Bayangkan Pak Bu, langit itu sangat-sangat luas. Lalu di ayat An-Nazi'at ayat 28, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan langit itu kemudian menyempurnakannya. Jadi sejak 15 abad yang lalu ada seorang manusia yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelajah alam semesta, Pak Bu. 14 abad yang lalu sudah ada manusia yang menjelajah alam semesta. Bahkan sampai ke itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah tempat yang disebut dengan maha luas. Maha luas, Bu. Mana ujung, mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri, kita nggak tahu. Yang namanya maha luas. Ada nggak batasnya Sidratul Muntaha itu? Ada, Bu, batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah tanpa batas. Bingung kan, Bu? Batasnya adalah tanpa batas. Ya, jadi nggak ada batasnya. Nah, satu-satunya yang sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan siapa orang yang sampai kepada Sidratul Muntaha ini, maka orang tersebut berada di puncak ilmu kemanusiaan. Ya, saya ulang, siapa orang yang sampai memasuki Sidratul Muntaha itu, maka orang tersebut berada di puncak ilmu kemanusiaan. Ya, selebihnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memasuki Sidratul Muntaha itu? Tiada lain adalah nabi yang kita peringati pada malam hari ini. Nah, satu hikmah yang dapat kita ambil dari sini adalah meskipun beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di puncak ilmu kemanusiaan, ya, tapi beliau sangat rendah hati. Beliau sangat tawadhu. Apa kata beliau? Selalu meminta ilmu kepada Allah. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Padahal beliau ini sudah berada di puncak ilmu kemanusiaan. Luar biasa. Nah, jadi semakin kita makin bertambah ilmu kita, maka hikmah yang dapat kita ambil di sini adalah semakin tawadhu, semakin rendah hati. Semakin kita sejahtera dalam kehidupan kita, maka semakin kita harus rendah hati. Semakin kita sukses dalam kehidupan ini, justru semakin rendah hati kita. Ini satu hikmah yang dapat kita ambil. Nah, oleh karena itu, saya katakan bahwa perjalanan beliau ini adalah sekaligus perjalanan spiritual, ya, yang menampilkan ma'rifat dan hakikat. Nah, menampilkan hakikat dan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu adalah maqam, ya, atau kedudukan, atau posisi.
Nah, jadi kita tahu persis bahwa makamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat luar biasa, baik dari segi keilmuan. Bahkan seseorang tidak disebut sebagai Muslim manakala dia tidak menyebut nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Luar biasa ya ma'rifat beliau ini. Maka itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka salatlah dan berikanlah salam kepada yang disebut dengan ma'rifat, posisi beliau, makam beliau yang sangat-sangat luar biasa tingginya. Kemudian menampilkan juga hakikat. Apa hakikat itu? Hakikat itu adalah Nabi yang kita peringati pada malam hari ini adalah orang yang suci batinnya. Jauh dari penyakit-penyakit hati. Padahal yang melatar belakangi isyarat beliau itu bukan tiba-tiba terjadi begitu saja, Pak, Bu. Tidak. Ya. Tidak sekonyong-konyong Nabi di Isra Mi'rajkan. Ya. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu langsung mi'raj menuju langit yang tinggi. Lalu bertemu dengan Allah. Karena ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Apa peristiwa itu? Yaitu peristiwa yang disebut dengan Amul Huzun. Ya, tahun kedukaan atau tahun kesedihan. Karena pada saat itu beliau, pengikut beliau ini sangat-sangat sedikit sekali, Pak, Bu. Dakwah beliau selalu dihalang-halangi oleh para kaum Quraisy. Makanan tidak ada, diembargo sama kaum-kaum Quraisy itu. Ya. Kemudian apalagi tempat berpijak runtuh, tempat pegangan tidak ada. Karena wafatnya dua orang yang beliau sangat cintai. Yang pertama, wafat paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang selalu menjaga dan melindungi beliau. Lalu pada saat yang sama, wafat pula istri tercinta beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Sedih rasanya hati ini. Pedih rasanya hati ini. Kepada siapa aku mengadu? Ya, belum lagi ketika beliau berada di Taif. Taif itu kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Jadi jalanannya itu, Pak, Bu, ya harus melewati Arafah ya untuk menuju Taif. Jadi Taif itu jalannya persis seperti kalau kita ke puncak karena posisinya sangat tinggi sekali ya. Jalannya juga berputar-putar kayak begitu. Kayak kalau kita di Surabaya itu mau ke Gunung Bromo, kira-kira begitu, ya. Itu tempatnya sangat dingin sekali situ. Nah, beliau lari ke Taif itu bukan mendapat bantuan dari masyarakat Taif, tapi justru beliau ditimpuki dengan batu-batu, Pak, Bu, sehingga beliau juga luka dan berdarah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, inilah yang salah satu ujian yang beliau hadapi inilah sehingga Allah perlu menghibur beliau. Perlu beliau rekreasi lah kira-kira begitu. Jadi rekreasinya nggak tanggung-tanggung, Pak, Bu. Rekreasi Nabi kita ketika mendapat mengalami satu ujian, musibah dan suasana kesedihan, ya, beliau dipanggil oleh Allah untuk berjumpa dengan beliau. Seperti persis tadi ayatnya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Jadi kalau selama ini kita juga mendapat ujian, ya, mendapat cobaan, kita juga harus perlu rekreasi, Bu. Bah. Tapi tidak mungkin kita harus ke Sidratul Muntaha, ya.
Ya, rekreasi kita untuk tetap menjaga koneksi hubungan hubungan kita dengan Allah. Karena sebelum peristiwa itu kan Nabi dibelah dada beliau. Ya, dibelahnya dada beliau ini bukan berarti beliau ada hati beliau itu kotor dan lain sebagainya, tetapi untuk menghilangkan rasa sedih, rasa pedih yang beliau alami. Ya. Kita juga tidak mesti harus membelah dada kita ketika kita mendapat suatu kesedihan, ya. Apa kita juga harus memanggil malaikat Jibril ketika kita dalam ujian, ketika kita mendapat suatu kesedihan, Jibril tolong belah dadaku. Tidak begitu, ya. Tetapi ada cara tersendiri dengan menjaga koneksi kita selalu kuat jaringannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah. Jadi orang seperti Nabi Muhammad ini, Masya Allah, yang mudah-mudahan kita bisa mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita. Beliau termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Kemudian beliau ini termasuk manusia yang sukses. Beliau dijamin masuk surga. Dosa-dosa beliau diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Pasti beliau ini akan mendapatkan derajat surga. Pasti. Nah, apakah kita pengen seperti itu? Ya pastilah, Bu, ya. Siapa yang nggak mau surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terbayangkan seperti apa sih bentuknya surga itu. Kalau surga dunia kita udah tahu ya, Bu Subur, ya. Ya Om Bay, ya. Seperti saat ini saya berada di studio 1 nih, belakang saya ada bunga-bunga warna-warni gitu. ya rasanya di surga dunia, surga-surgaan lah gitu. Tapi yang namanya surganya Allah, apalagi Firdaus, ya. Di sini ada Pak Firdaus enggak? Ya. Saya undang tapi beliau belum hadir, ya. Nah, surga Firdaus itu kalau ibu meminta surga, jangan tanggung-tanggung, Bu. Mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling bagus. Dan posisinya tepat di bawah arsy. Arsy. Ya. Caranya bagaimana? Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausin nuzula. Ya, mereka yang beriman dan beramal saleh pasti dia akan mendapatkan jannatul firdaus, ya. Itu luar biasa. Karena surga juga ada derajat-derajatnya, Bu, ada tingkatan-tingkatannya, dan tingkatan yang paling tinggi adalah jannatul firdaus, ya. Tapi saya rasa yang mana aja deh, Bu, ya. Yang penting surga, ya. Nah, mudah-mudahan selama kita mencintai Rasulullah, selama kita mencintai orang-orang, para ulama, ya, para sahabat, insya Allah dalam hadis di Riyadhus Shalihin dikatakan almar'u ma'aman ahab. Jadi seorang itu bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat kelak, kira-kira, Bu. Kita cinta suami, pasti. Kita cinta istri, pasti. Kita cinta anak-anak, pasti. Insya Allah kita semua akan berada di dalam surga dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena buktinya mana? Buktinya ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua cinta kepada Rasulullah SAW. Kita mengimani bahwa kejadian itu benar-benar terjadi, padahal kita hanya mendengar kisah, kita hanya mendengar cerita. Berbeda Abu Bakar, ya. Beliau langsung diceritakan oleh Nabi. Kalau Anda ya Rasulullah yang menyampaikan ini, sadaqt, aku mempercayainya. Nah, inilah imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq di saat mana banyak yang tidak mempercayainya pada saat itu. Kenapa? Karena dia adalah ujian keimanan. Kapan keberangkatan itu terjadi? Lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pada malam hari, Pak, Bu. Kalau siang hari kan orang bisa ngelihat, ya. Kalau siang hari jelas kelihatan, terang gitu. Berarti kan bukan ujian keimanan, Bu. Tapi malam hari di saat orang pada nyenyak tidur, tiba Nabi diperjalankan.
Ingat Ibu, diperjalankan. Bukan Nabi yang konyong-konyong berangkat sendiri. Kalimat diperjalankan itu adalah asra. Ya, asra. Jalanan. Asra diperjalankan. Ya, siapa yang perjalankan? Allah tentunya. Makanya diawali dengan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya. Kalimat subhana, maha suci, berarti tidak ada seorang manusia pun yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang atau manusia yang bisa melakukan ini, berarti Allah tidak subhana dong. Ya, tidak maha suci, ya. Kalau Allah sudah mengatakan subhana, berarti tidak ada siapapun di dunia ini, sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya, tidak mungkin bisa melakukan itu. Baqarah 214, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya. Masathumul ba'sa wadh-dharra, ya, wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi semakin kita ini orang sukses, semakin kita ini menghambakan diri kepada Allah, semakin kita dekat dengan Allah, ya pasti kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang beriman yang terdahulu. Orang tua kita alhamdulillah beriman. Kemudian orang tuanya kita dan seterusnya. Orang-orang yang beriman itu sebelumnya juga pernah mengalami ujian, cobaan, kesengsaraan hidup, goncangan hidup. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita sabar? Apakah kita menyikapi ini dengan penuh tawakal? Ya, saya yakin kita semua ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itulah ya salah satu sarana agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita diuji nih, Bu. Walaupun jenis ujiannya kadang-kadang berbeda gitu, tapi tetap ujian. Yang penting bagaimana kita menyikapi ujian itu. Yang pasti sama ujian kita adalah ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Karena itu adalah jodoh yang pasti, ya. Jodoh selain itu belum ada yang pasti, Bu. Masalahnya selama ini kan kita selalu suka sibuk dengan jodoh-jodoh yang tidak pasti. Tapi kita lupa dengan jodoh yang sifatnya pasti. Jodoh yang sifatnya pasti itu adalah yang disebut dengan kematian. Ya. Jadi ibu ditinggal suami, ya, kemudian bapak ditinggal istri, itu salah satu ujian dari Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sarana untuk kita am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu itu akan masuk surga tapi kamu tidak diuji? Pasti diuji dulu. Salah satu bentuk ujiannya itu tadi adalah kematian. Orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Apakah itu suami kita, orang tua kita, anak kita, dan juga bentuk ujian-ujian yang lain. Jadi Isra Mi'raj ini banyak sekali yang dapat kita mengambil hikmahnya, Bu. Jadi salah satu hikmah, makin kita diuji oleh Allah, semakin pula kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Agar apa? Agar am hasibtum an tadkhulul jannah, agar benar-benar surga menyertai kita. Tidak ada, Bu, orang yang mau lulus ujian, tapi dia nggak ada ujiannya. Tidak mungkin orang dari kelas 6 SD ke 1 SMP harus diuji dulu, ada ujiannya. Dari SMP ke SMA diuji lagi.
ya. Kemudian dari SMA menuju perguruan tinggi ada ujiannya lagi. Di perguruan tinggi ada S1-nya, S2-nya diuji lagi gitu, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ujian itu banyak. Kita sudah bisa dicontohkan oleh Rasulullah, ujian beliau, goncangan beliau, dan orang-orang yang beriman terdahulu. Jangan kira orang tua kita itu tidak pernah diuji. Jangan kira bahwa nenek kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya itu pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa begini seperti ini, Bu, karena keturunan kita. Ya, orang-orang terdahulu yang beriman, bapak kita, kakek kita, ya, inilah menurunkan kita sebagai orang yang beriman. Lalu anak kita, cucu kita, dan insya Allah semua ini ketika mengikuti keimanan, ya, sebagaimana orang tuanya, sebagaimana kakeknya, itu insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga sebagaimana dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin hakna dzurriyyatahum. Yang jelas kita akan bersama-sama orang yang beriman, terlebih-lebih orang tua kita, anak kita, kakek kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah salah satu hikmah di antaranya agar kita dalam ujian yang kita hadapi di dunia ini benar-benar dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena yang namanya ujian itu tidak hanya berbentuk malapetaka, kenikmatan yang kita hadapi, kesejahteraan yang kita hadapi di dunia ini juga bagian daripada ujian dari Allah. Karena yang namanya ujian itu bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kalimat ujian mengandung dua hal, ya, bisa kebaikan, bisa keburukan. Ya, keburukan seperti pandemi, ya kan, hilangnya orang yang kita cintai, kekurangan harta, ketakutan dan lain sebagainya, ya. Itu namanya ujian yang berbentuk keburukan. Ada ujian yang berbentuk kebaikan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesejahteraan hidup dan lain sebagainya. Ya, apa? Ada. Mau apa? Ada. Alhamdulillah. Syukur tidak. Ya. Jadi ketika ujian itu berbentuk malapetaka, ya, berbentuk keburukan, maka sabarkah kita. Ketika itu ujian berbentuk kenikmatan, bersyukurkah kita kepada Allah. Nah, jadi dua-duanya ini merupakan ajaban, sangat menakjubkan keadaan orang beriman itu, kata Nabi. Apabila dia diberikan suatu keburukan, dia bersabar. Ketika diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Ya, dua-duanya sama, Bu. Ya, dua-duanya sama. Nah, itu konotasi ujian. Kalau musibah lain lagi. Musibah jelas itu berbentuk keburukan, ya. Kalau azab sangat jelas, yang diazab adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman insya Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ujian, ada musibah, ada azab. Ya. Azab tidak diberikan kepada orang yang beriman. Ya. Karena walaupun kita merasa saat ini pandemi dan lain sebagainya yang kita hadapi dalam kesulitan hidup, kita sakit, ya, badan kita menderita. Yang penting satu, hati kita sehat, ya kan? Kalau hati kita sehat, walaupun badan kita sakit, insya Allah, Bu, dia selalu berikhtiar dan berusaha, lalu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Kenapa? Hatinya sehat. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit, walaupun badannya sehat. Beda, Bu. Orang yang seperti ini hidupnya tidak akan tenang, Bu. Ya, tidak akan tenang, selalu gelisah, karena tidak bisa melihat orang yang lebih dari dia. Kenapa? Karena dia punya penyakit-penyakit hati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah manusia yang
suci batinnya, suci lahirnya, walaupun beliau sama dengan kita sebagaimana manusia biasa. Tetapi ucapan beliau selalu dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tadi Ustaz Khairil sudah bacakan. In huwa illa wahyu yuha. Nah, tetapi selalu dibimbing oleh wahyu, ungkapan-ungkapan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu hikmah yang dapat kita petik di sini adalah semakin kita diuji, maka semakin kita harus dekat dengan Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa naik ke langit yang tinggi, bertemu dengan Allah, ya, dan sekaligus menerima perintah sholat. Satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Nabi di langit. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, adanya di bumi, ya, apalagi haji. Ya. Tapi satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Allah berhadapan dengan Sang Pencipta adalah ibadah sholat. Luar biasanya ibadah ini, ya. Makanya itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana Nabi Mi'raj, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, diawali dengan Isra beliau ke Masjidil Aqsa. Tahu nggak Bu, Pak? Masjid Aqsa itu artinya yang terjauh. Aqsa yang artinya terjauh. Padahal jaraknya cuma kira-kira 1.500 km dari Mekah. 1.500 km dari Mekah sampai ke Palestina. Kita bayangkan saja ketika orang-orang terdahulu ketika mereka melaksanakan ibadah haji dari Mekah terus ke Madinah naik unta, itu katanya kan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, Bu. Karena tidak ada transportasi kecuali hanya transportasi unta pada saat itu. Itu baru 500 km dari Mekah ke Madinah. Bagaimana 1.500 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, kalau bukan Allah yang perjalankan, lalu biro perjalanannya adalah Jibril, ya, pemandu wisatanya adalah Jibril, kemudian jenis transportasinya adalah burak dengan kecepatan 300.000 km per detik, ya, 300.000 km per detik. Jadi keberangkatan ke Masjidil Aqsa itu ya sepersekian detik, ya. Belum sampai sedetik sudah sampai, ya. Coba Ibu baca nanti dibuka di surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ialah Allah yang mengurusi urusan langit dan bumi, kemudian urusan bumi diangkat ke langit dalam hitungan 1.000 tahun kalau kita, Bu, Pak. Tapi fi yaumin satu hari itu kadarnya sama dengan 1.000 tahun. Jadi kalau Jibril, ya, membawa urusan bumi ini ke langit, itu hanya 1 hari. Kalau kita 1.000 tahun. Jadi kalau dibandingkan, dikomparasikan ayat ini, maka itu bisa dikatakan 300.000 km per detik. Lalu bagaimana dengan Mi'raj, ya, yang menembus alam semesta, satu-satunya nabi yang menjelajah alam semesta, yang luasnya sangat yang diluaskan oleh Allah, ditinggikan selalu oleh Allah, hanya dalam, kalau katakanlah 8 jam peristiwa Isra Mi'raj itu, ya kan sepertiga malam kan, Bu, Pak, ya. Jadi katakanlah 8 jam. Itu berapa kecepatannya malaikat itu, Bu? Subhanallah, ya. Nah, itulah. Jadi kalau sekarang ini ada katanya yang lebih cepat dari suara, itu buatan manusia. Jauh sekali apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diawali tadi dengan subhana. Lalu Nabi menerima perintah salat. Itulah yang disebut dengan sejati, langit tinggi dan sejati. Menerima perintah Allah untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan kita semua, ya. Jadi intinya adalah segala amal apapun yang kita lakukan, hikmahnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan apapun kita gapai di dunia ini, kalau tidak ada ridha dari Allah, maka tidak ada berarti apa-apa. Ya. Jadi kalau Allah sudah ridha, maka urusan dunia ini akan terbawa dengan sendirinya, Pak, Bu. Ya, makanya kata orang-orang dulu kan, Bu, kalau kita mengejar akhirat, dunia ke bawah, kan gitu, ya. Nah, itulah Nabi Langit itu sebagai isyarat bahwa apa yang kita lakukan itu harus menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pahala iya, tapi ridhonya Allah yang penting. Ya, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka pencapaian di dunia ini sangat-sangat berarti sekali. Sebaliknya, kalau Allah tidak ridho sama kita, wa na'udzubillah, maka kita tidak seperti saat ini, Bu. Kita bersama-sama di sini luar biasa karena kita memang cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat di hari di mana tidak ada gunanya harta, anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat dan selamat serta suci, sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau hati kita suci, ya sering-seringlah malam Jumat kita gabung ya, Bu, Pak. Kita zikir dan doa. Karena yang mana zikir itu adalah mengingat Allah. Falyatanafasil mutanafisun. Ayo kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Berlomba-lomba untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mutaffifin, falyatanafasil mutanafisun. Ayo bersama-sama kita berlomba dengan adanya zikir, dengan adanya doa. Karena tanpa zikir, kalau kita tidak mengingat Allah, maka Allah pun tidak akan mengingat kita. Kalau kita selalu ingat Allah, maka Allah pun pasti akan ingat kita. Oleh karena itu, dalam surat Ibrahim 24, ya, kalau kamu menghitung betapa besar dan betapa banyak nikmat-nikmat Allah itu, la tuhsuha, kamu pasti tidak bisa menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat-sangat bodoh. Tapi di surat An-Nahl ayatnya sama, tapi ujungnya yang beda. Ujungnya apa di surat An-Nahl? Yang pertama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Beda, Bu, dari dua ayat yang mutasyabih, yang hampir mirip, bagaimana manusia memperlakukan Allah, ya, dan bagaimana Allah memperlakukan manusia, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ini nanti akan bersama Rasulullah di surga Firdaus lah, ya, jangan tanggung-tanggung. Yang mana aja deh surga, ya, yang penting masuk surga ya, Bu, ya. Kemudian kita mendapat syafaat beliau dan kita tidak dimandikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita pun insya Allah bisa memi'rajkan diri kita. Artinya kita selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho langit, Bu. Memang ridho bumi juga kita perlukan. Seperti apa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ya, ridhonya Allah itu adalah karena ridhonya kedua orang tua. Ya, jadi kita di samping ridho kedua orang tua, tentu saja juga kita mengharap ridho langit, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa, ya, sudah hampir 1 jam bicaranya tidak terasa, ya, karena dikelilingi dengan bunga-bunga, ya Bu, ya, dikelilingi dengan
sesuatu yang indah-indah rasanya di surga, kira-kira begitu. Walaupun surga-surgaan ya Bu, tapi surga yang hakiki nanti insya Allah akan kita masuki bersama-sama, disertai dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakumullah khair Ustadz Saifuddin M. Sayuti sudah menyampaikan kepada kita semua. Tadi alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan ya. Kalau saya pribadi tadi mungkin mencatat ya terutama pembahasan mengenai sirah nabawiyah, kisah-kisah seputar Isra Mi'raj. Nah, mungkin ya semoga dengan kisah-kisah tadi bisa menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga menambah motivasi kita untuk selalu meneladani beliau. Ya, ini nanti dengan cinta dan semangat kita meneladani beliau, semoga ini juga menjadi wasilah agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Tadi juga mungkin semacam concluding remark yang saya catat dari Ustadz Saifuddin ya, di terakhir diberikan penekanan beberapa kali tentang bahwa segala apapun amal yang kita lakukan di dunia ini tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Saifuddin karena kegiatan malam ini peringatan, jadi mohon maaf tidak diberikan kesempatan tanya jawab karena memang juga sekaligus sudah malam, kita tadi mulainya agak telat. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Demikian. Oh ya, mohon izin Ustadz, barangkali bisa sekaligus menutup acara kita malam hari ini, bisa memimpin doa bersama kepada Ustadz Saifuddin. Kami persilakan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan jiwa, raga kita bertawajuh ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat beliau, di syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti, serta bisa menjalankan petunjuk-petunjuk beliau ya, agar kita selamat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan mudah-mudahan amal kita pun nanti insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga bagi saudara-saudara kita yang kebetulan kurang beruntung kesehatannya, yang saya dengar tadi adalah anak dan cucu Bapak Ketua DKM ya, yang saat ini lagi isolasi mandiri, juga kepada yang lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terutama juga ada orang tua kami yaitu Bapak Haji Nazaruddin Tanjung yang mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, juga Bapak Haji Anis Latif yang selalu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, juga kepada kita semua agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, pencipta dan pemelihara semesta alam. Dengan penuh ketulusan dan kepasrahan kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Terimalah doa kami ini ya Allah. Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Di malam hari yang penuh nikmat ini, kami hamba-hambamu berkumpul dalam rangka memperingati Nabi kami, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat, taat dalam beribadat, dan pandai pula menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berikanlah kami syafaat melalui kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah kami syafaat di hari di mana tidak ada gunanya harta dan anak-anak, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu. Maka berikanlah kami syafaat ya Allah melalui kekasih-Mu, Nabi-Mu, Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai mengikuti petunjuk-petunjuknya, arahan-arahannya, dan segala yang bertujuan untuk kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah hidup kami, ya Allah, hidup yang sejahtera, hidup yang penuh dengan makna, hidup yang diisi dengan doa dan usaha, hidup yang dihiasi oleh zikir dan fikir. Dan janganlah Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan iman dan takwa. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa istri, suami, dan anak-anak kami, terutama kedua orang tua kami. Lapangkanlah ya Allah makam mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Luruskanlah perjalanan mereka menuju surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah doa kami ya Allah. Doa yang terbit dari lubuk hati kami yang paling dalam. Sehatkanlah yang sakit ya Allah. Abadikanlah yang sehat ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala mara bahaya. Angkatlah segera ya Allah pandemi ini dari bumi pertiwi ini, sehingga kami bisa beraktivitas normal sebagaimana dahulu kala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan tadi berakhirnya doa yang dipimpin oleh Ustadz Saifuddin, berakhir pula kegiatan peringatan Isra Mi'raj DKM Al-Fauzin pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada terutama untuk Ustadz Saifuddin, lalu juga Bapak Ketua DKM, para pengurus DKM, dan juga para panitia yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini